Ketiga, setelah kamu 1 minggu, 2 minggu, 4 minggu, 1 bulan memasuki bulan kedua, video ini aku buat khusus buat kamu yang lagi program bulking atau naikin berat badan. Jadi kamu yang punya berat badan di bawah rata-rata dan pastinya kamu punya badan ektomorf, kamu boleh simak video ini sampai habis. Tapi kalau buat kamu yang udah punya badan ideal, pengen bulking, itu mending kamu skip aja. Karena memang video ini khusus buat kamu yang punya badan ektomorf dan pengen banget punya badan ideal dan pengen naikin berat badan sehingga dari badan yang cupu jadi badan yang lebih ideal. Jadi ada beberapa hal yang mau aku sampaikan ke kamu, bahwa yang pertama, kamu yang punya badan ektomorf yang badannya cupu banget, tetap semangat, kita pasti bisa. Karena di sini aku juga bener-bener mulai dari nol. Bang, kamu punya badan cupu kok bahas tentang bulking sih? Nah, disinilah yang aku tekanin ke kalian semua, bahwa konten yang aku buat ini adalah proses transformasi yang dari nol menuju badan yang lebih baik. Jadi kamu yang seperjuangan punya badan ektomorf atau pengen lihat nih perkembangan yang aku alami, transformasi yang benar-benar dari nol, yang punya badan ektomorf, boleh banget kamu subscribe channel ini Catatan Jejak Sulaiman, karena aku bakal sharing setiap hari video tentang proses bulking, pola makan, olahraga, workout, ataupun kendala-kendala yang dihadapi selama proses naikin berat badan. Jadi like dulu dong. Oke, hal pertama yang ingin aku bahas ke kamu, bahwa kamu perlu ingat, buat kamu yang punya badan ektomorf yang nggak seberapa, satu hal yang paling penting adalah segala sesuatu itu perlu yang namanya proses. Nggak ada di dunia ini yang instan. Jadi satu ini penting banget ya. Karena apa? Kalau misalkan kamu punya badan ektomorf yang terbilang kurus gitu ya, dan pengen punya badan ideal, dan cukup 1 bulan 2 bulan kamu punya badan ideal, saya rasa semua orang di dunia ini punya badan atletis di seluruh penjuru dunia. Itulah mengapa kamu butuh konsisten, disiplin, dan perjuangan waktu berbulan bahkan bertahun-tahun. Itu yang perlu kamu tekanin. Jadi tetap semangat. Itu yang pertama. Kedua, setiap orang itu punya beda-beda ya. Dalam artian seperti ini. Mungkin secara genetik sama, punya badan ektomorf, tapi beda nih. Ada yang kurusnya itu karena makannya nggak teratur, tapi pada dasarnya dia punya tulang yang besar. Itu pertama. Kedua, mungkin karena dia memang kekurangan makanan yang cukup di masa kecilnya, sehingga pertumbuhannya jadi kurang optimal. Itu juga bisa juga. Atau memang ada kelainan secara genetik, itu bisa juga. Tetapi kalau kita tarik ke belakang, banyak banget nih perjuangan orang yang punya badan ektomorf bener-bener dari cupu ya menuju badan ideal, itu sudah ada contohnya. Jadi kunci yang ada di sini adalah konsisten dan disiplin. Oke, lanjut ke yang kedua. Selanjutnya yang sering kita lupa itu adalah pola makan dan minum. Jadi pastikan kamu minum 2 liter sehari. Nah, buat kita nih yang punya badan di bawah rata-rata berat badannya, kadang kita sering lupa ya. Ketika kita kesehariannya itu minumnya itu segelas 2 gelas dalam sehari, jarang minum lah. Kerjaannya rebahan, kamar, main game, dan sebagainya. Jarang olahraga, makan jarang, makan sehari sekali, atau minum pun jarang. Kalau sadar aja baru minum. Lakukan secara bertahap. Karena apa? Badan kita juga perlu yang namanya adaptasi tentang menampung cairan di dalam tubuh kita. Jangan sampai terlalu mengejar 2 liter per hari sampai kita nggak melakukan adaptasi. Lakukanlah bertahap. Misalkan pertama hari ini 2 gelas sehari, besok 4 gelas, besoknya 6 gelas, besoknya 8 gelas. Jadi segala sesuatu
sesuatu itu dilakukan secara bertahap. Itu dari minum. Begitu juga dari makan. Buat yang pejuang ektomorf, nasi tetap makan aja lah, makan sesuai porsi biasanya. Dan yang tadinya sehari sekali jadi 2 kali, yang 2 kali jadi 3 kali, 3 kali jadi 4 kali. Jadi lakukan bertahap, jangan sampai biasanya sehari sekali tahu-tahu sehari 6 kali. Tapi itu hanya bertahan 1 hari, 2 hari, 1 minggu mentok udah berhenti. Nah sekarang aku deh, kamu yang berjuang, pernah nggak kamu berjuang hari pertama semangat, hari kedua semangat, hari ketiga semangat, 1 minggu habis itu berhenti? Atau 1 hari, 2 hari semangat, mentok di 10 hari? Itu karena kita kadang terlalu menggebu-gebu di awal, kita terlalu bersemangat di awal, terus terlalu jor-joran di awal, sampai kita ekspektasinya itu udah tinggi nih, badan yang bagus, terus lekuk tubuh yang indah, six pack, terus shoulder yang bagus, punya tampang yang elok. Kita ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi buat kamu yang pengen punya badan bagus, cut dulu. Kamu yang punya badan ektomorf, bener-bener kurus cupu kayak aku ini, pokoknya bener-bener ekspektasi itu terlalu tinggi. Kita turunkan ekspektasi kita, oke lah itu, tapi itu adalah jangka panjang. Itu jangka panjang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Tugas kita sekarang adalah konsisten olahraga. Kalau kamu nggak bisa sehari sekali, lakukan 2 hari sekali. Kalau nggak bisa 2 hari sekali, lakukan seminggu sekali. Pastikan kamu melatih otot secara rutin. Karena di sini poinnya adalah disiplin dan konsisten. Itulah yang aku alami. Jadi di bulan pertama itu adalah program untuk memastikan bahwa kita punya habit atau kebiasaan olahraga setiap harinya. Dan yang sering kita lupa itu adalah kita nggak nyediain ruang buat recovery, rest otot kita sehari dalam seminggu atau 2 hari dalam seminggu. Buat kamu yang baru di awal banget nih, yang baru di awal langsung lihat video yang aku buat ini, pokoknya turunkan ekspektasi badan indah itu diturunin. Fokus kita adalah bisa konsisten dan disiplin olahraga setiap hari. Jadi hari ini nih, oke lah, di sini aku pakai push up challenge. Hari ini kamu ngelakuin push up 20 kali, besok 20 kali. Pastikan itu rutin setiap hari, gitu aja. Poinnya bukan di 20 push up-nya, poinnya bukan di six pack-nya atau gimana ya. Poinnya adalah kamu bisa menjalankan tanggung jawab olahraga setiap hari. Itu dulu. Dan selama 1 bulan yang aku dapetin adalah 1, tidur yang nyenyak, mood lebih enak, badan fresh. Walaupun secara kasat mata itu belum nampak terlalu signifikan, tapi rasa sehat itu lebih berasa dan lebih real. Itulah tujuan utama kita, sehat. Kalaupun badan kita jadi, itu adalah bonus. Tapi aku rasa buat kita yang punya, buat kamu nih yang punya badan bener-bener ektomorf, bener-bener kurus lah dikatakan, suatu yang hampir nggak mungkin 1 bulan udah langsung punya badan yang atletis. Karena apa tadi yang aku sampaikan di awal, kalau 1 bulan 2 bulan orang bisa punya badan yang atletis, yang itu dari benar-benar dari nol, maka semua orang di dunia ini pasti punya badan atletis. Makanya buat kamu turunin aja dulu ekspektasi tentang mimpi atau hayalan punya badan atletis. Fokus di awal. Ini video benar-benar aku buat kamu yang masih benar-benar pemula ya. Aku nggak berbicara tentang orang yang udah workout selama setahun 2 tahun itu yang pengen naikin bulking. Aku nggak bahas itu. Ini benar-benar buat kamu yang punya badan dari nol bahkan minus, pengen punya badan yang enak dilihat lah minimal.
Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama kita ubah mindset dulu. Satu, bahwa tidak ada di dunia ini yang instan. Dan kedua, turunkan ekspektasi yang tadinya pengen punya badan atletis menjadi pengen punya habit olahraga yang baik. Itu mindset yang benar-benar perlu kita bangun di awal sebagai fondasi kita. Ketiga, setelah kamu 1 minggu, 2 minggu, 4 minggu, 1 bulan, memasuki bulan kedua, udah saatnya ini. Yang aku rasain, kita perlu yang namanya jadwal olahraga. Hari ini kita perlu melatih otot bicep, besok kita latih otot chest, kemudian shoulder, kemudian tricep, kemudian otot perut, otot kaki, dan sebagainya. Dan yang sering dilupakan, buat kamu yang punya badan benar-benar dari nol ya, kita bahas sekali lagi, kita bahas untuk pemula, benar-benar pemula. Kenapa tubuh kita nggak langsung punya badan atletis? Kita main logika aja. Kita biasa bawa badan misal 40 kg, kaki kita jalan-jalan setiap harinya. Itu kalau jalan. Kalau buat kamu yang mageran, kerjaannya di tempat tidur, main game, lain cerita. Tapi yang pastinya, badan awal misal 40 kg. Ketika 1 bulan, kita kok tiba-tiba punya berat badan 60 kilo, apa nggak kaget? Satu kaki kita yang biasa bawa beban 40 langsung bawa beban 60. Udah gini aja ilustrasinya. Kamu ambil beras 20 kilo di dapur, kamu gendong langsung, kamu jalan keliling lapangan 5 kali aja. Klenger pasti kaki kamu. Itulah alasan paling dasar dan paling logis kenapa tubuh kita perlu yang namanya adaptasi dan transisi secara perlahan. Jadi, tubuh kita itu akan beradaptasi terlebih dahulu, penguatan aliran darah, otot-otot aliran darah, kemudian penguatan otot kaki, otot jantung, yang tadinya memompa darah cuman berapa liter, ketika badan semakin besar otomatis jumlah cairan di dalam tubuh kita juga meningkat, jumlah darah kita juga meningkat, dan tugas jantung kita juga memompanya lebih berat. Kalau misalkan biasanya mompa 10 liter, tiba-tiba langsung mompa 50 liter, apa nggak klenger jantung kita? Yang ada ngap-ngapan. Itulah mengapa aku selalu negasin ke kamu, kalau kamu mau program bulking, pastikan kamu juga kardio. Entah itu 2 minggu sekali, sebulan sekali, pastikan kamu tetap yang namanya butuh kardio. Yang paling gampang adalah lari. Gak bisa lari, jalan kaki. Cuman aku saranin tetap pakai lari. Karena apa? Kalau yang badannya di atas rata-rata, misalkan katakan gemuk gitu ya, mungkin itu disaranin, kebanyakan nyaranin buat jalan kaki aja karena bisa cedera di kakinya. Tapi buat kamu, buat kita nih yang punya badan di bawah rata-rata yang kurus, lari gaskan. Walaupun badan kita enteng, tapi kalau kita belum terlatih otot jantungnya, ketika kita lari kita akan ngap-ngapan. Kita punya badan kurus aja lari ngap-ngapan. Kalau kita langsung tiba-tiba naik 10 kilo dalam waktu 1 bulan, jangankan lari, jalan aja apa nggak ngap-ngapan coba. Itulah alasan paling logis kenapa yang namanya naikin berat badan untuk orang ektomorf yang benar-benar pemula itu benar-benar butuh sekali yang namanya bertahap. Entah itu naiknya 1 kilo dulu, 2 kilo itu di 2-3 bulan pertama atau bahkan 6 bulan pertama. Baru ketika pondasi tubuh kita mulai dari jantung, aliran darah, otot kaki, organ, lambung kita,
itu udah siap, barulah proses naik berat badan pun dimulai. Jadi buat kamu yang udah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan workout, berusaha naikin berat badan, tapi belum ada perubahan yang signifikan, percayalah itu tubuh kamu lagi proses adaptasi, membangun pondasi agar lebih kuat sebelum melesat. Oke? Jadi sekali lagi, buat kamu yang pengen berjuang bareng-bareng, pengen lihat juga proses yang lagi aku jalani, dan kamu yang terinspirasi dari video-video aku, yang jadi semangat, subscribe dulu biar video-video ini bisa tersebar lebih luas dan dapat memberi manfaat yang lebih luas lagi. Selanjutnya, setelah mindset udah dibenahi, kemudian pemikiran kita sudah terbuka, lalu timbullah pertanyaan, olahraga apa sih yang cocok buat pemula nih? Jadi buat kamu yang lagi bener-bener pemula dan pengen banget dari nol, ada beberapa yang bisa aku saranin yang bisa kamu pakai. Pertama, pakailah push up challenge. Bisa pakai 50 repetisi. Buat yang pemula, seenggaknya minimal 30 repetisi. Bang, kalau misalkan nggak bisa nih 30 repetisi, nggak apa-apa, lakuin aja. Bang, tekniknya belum bisa bang, gimana? Lakuin aja. Pokoknya selesaikan 30 repetisi setiap harinya. Sebelum tidur atau pagi hari, boleh pilih yang mana. Pastikan selesaikan 30 repetisi, entah itu tekniknya udah bener atau belum, pokoknya lakuin aja. Karena kamu kalau misalkan nunggu teknik kamu bener, ya kapan mulainya? Pokoknya jalan aja dulu, 30 repetisi lakuin, kuat gak kuat lakuin, sanggup gak sanggup lakuin 30, pastikan nyelesain antara turun dan naik badannya itu 30 repetisi. Hari pertama koit, hari kedua semaput, hari ketiga badan sakit semua. Pasti itu bakal kamu alami karena otot kamu belum siap. Lakukan istirahat sehari 2 hari, gak apa-apa. Besoknya mulai lagi. Ketika udah bisa 30 repetisi, perlahan-lahan lakukan perbaikan pada teknik push up yang kamu lakukan. Kalau 30 udah enteng nih, naik ke 50, 50 udah enteng, naik ke 75. Lakukan itu setiap hari. Jadi nggak harus kamu harus bisa dulu tekniknya. Ada yang nyaranin 5 nggak apa-apa, yang penting tekniknya benar. 2 nggak apa-apa, yang penting tekniknya benar. Kalau nunggu bener, buat kamu yang punya badan ektomorf bener-bener dari nol, nggak mulai-mulai, belum mulai udah kepikiran mau nyelesain, udah berat. Teknik nggak bisa-bisa. Kapan mulainya akhirnya? Udah mulai aja dulu sebisanya, tapi pastikan repetisinya 30. Baru kalau udah ini perlahan-lahan perbaiki teknik push up yang kamu lakukan. Jadi nggak ada nih ceritanya 2 terus nih, 2, 3. Yang penting teknik benar. Udah langsung aja, gasak aja. Langsung 30 repetisi dan memperbaiki teknik sambil jalan. Karena tujuannya bukan di push up-nya. Tujuan awal buat kamu yang ektomorf itu bukan di push up-nya. Punya kebiasaan olahraga di setiap harinya. Jadi buatlah olahraga itu mudah, menyenangkan. Nanti kamu kalau udah terbiasa, sebulan 2 bulan udah terbiasa nih olahraga setiap hari, nanti kalau nggak olahraga itu bakal ketagihan. Karena rasa sakit waktu melatih otot itu ada kenikmatan tersendiri. Kamu bakal merasakannya kalau kamu udah mencobanya. Nah,
Setelah kamu udah punya habit nih, habit olahraga, udah punya kebiasaan olahraga, nanti kamu di minggu-minggu ketiga, keempat, atau di bulan kedua, kamu bakal ngerasain mulai mager. Biasanya itu di 20 hari ke atas. Tiba-tiba itu kamu mager mau olahraga, mau ngangkat badan tuh pengennya rebahan. Apalagi kalau udah scroll-scroll HP, itu tuh mau bangkit, megang alat olahraga, megang dumbbell, mau push up, mau apalah olahraga apapun itu, mau jogging, kalau udah megang HP itu mulai males, berat, mager, semager-magernya. Itu yang bakal kamu alami di minggu ketiga, keempat ke atas. Tapi percayalah, saat kamu udah mulai lakukan gerakan pertama, kamu bakal ketagihan, bahkan mau berhenti itu sayang. Pengennya olahraga terus, push terus, itu yang bakal kamu alami. Jadi harapannya setelah kamu nonton video ini, kamu udah ada nih pegangan. Jadi ketika kamu mager, kamu bisa langsung berpikir, oke, mulai aja dulu. Nanti gerakan ke-1, gerakan kedua, lama-lama nanti ketagihan. Karena yang namanya memulai itu memang tantangan buat pemula. Jadi harapannya melalui video-video aku ini bisa jadi pembelajaran juga kenapa aku buat video buat kamu-kamu semua yang punya badan ektomorf. Meskipun aku masih badannya terbilang cupu, tapi aku tetap pengen share ke kamu semua tentang program transformasi bulking yang lagi aku jalani. Karena aku tuh pengen bener-bener pengen share, karena aku termasuk korban konten ngelihat video-video itu transformasi 30 hari challenge ini langsung badan bagus, terus badan kotak-kotak six pack, program ini 100 hari badan langsung bagus. Itu buat yang udah mulai duluan. Kalau buat kamu, buat kita yang bener-bener dari nol, itu belum berlaku. Karena yang dari nol itu ada tantangan-tantangan tadi. Pertama harus diubah mindsetnya. Dan sekarang langsung aku mau simpulin dari pembahasan video di kali ini. Jadi yang pertama, perbaiki mindset dulu. 1, tidak ada yang instan. Nggak ada di dunia ini yang instan. Karena badan kita perlu adaptasi dengan bentuk badan, berat badan yang baru. Itu. Jadi untuk 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, pastikan kamu bisa bertahan 1 tahun. Itu. Tidak ada yang instan. Yang kedua, tubuh butuh proses. Jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kamu fokus aja, turunin ekspektasi kamu. Bukan badan six pack kotak-kotak, building, ataupun kayak atletis gitu. Turunin ekspektasi kamu bahwa tujuan kamu olahraga adalah punya habit olahraga. Itu yang kedua. Fokus punya kebiasaan olahraga. Yang penting olahraga lah. Badan bagus itu bonus. Yang ketiga, pola makan. Pola makan itu lakukan bertahap untuk yang awal-awal. Yang tadinya minum 2 gelas, di 3 dulu, baru 4, baru 5, baru 6 gelas. Yang makannya tadinya sehari sekali jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jangan langsung 1 langsung 6 kali gitu. Jadi lakukan bertahap. Terus mulailah olahraga dari yang ringan. Kamu bisa pakai push up challenge. Kalau punya dumbbell boleh pakai dumbbell. Tapi pastikan kamu langsung mulai dulu tekniknya, belajar sambil jalan. Yang penting kamu udah olahraga di hari ini. Selanjutnya, kamu perlu yang namanya kardio. Entah itu 2 minggu sekali, sebulan sekali, tetap kardio. Buat kita nih yang badan kurus bisa pakai jogging atau lari. Dan terakhir, di minggu ketiga, bulan kedua, bulan itu ke depan itu bakal ngerasain yang namanya mager. Mulai aja dulu 1 set. Nanti kamu bakal ketagihan, gak mau berhenti.
mager itu tantangan di situnya. Oke, sekali lagi buat kamu yang belum subscribe dulu channel ini dan boleh like. Yang mau komen boleh banget, komenlah sesuka kamu. Yang mau kritik dan saran terbuka lebar, karena di sini aku bener-bener pemula. Sama-sama kita belajar bareng, grow up bareng. Kita kejar 2025 punya badan yang ideal. Itulah seenggaknya. Kalau badan atletis itu bonus, dan catatan jejak Sulaiman akan ngasih jejak ke kamu. Makanya kamu subscribe dulu biar gak ketinggalan video di setiap harinya. Sampai ketemu di video besok. Kamu yang udah subscribe terima kasih banget, dan sampai ketemu di video besok. Sampai jumpa dan bye bye.